Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Insinyur Dwi Prasetyo Eskom MSI selaku dosen pengajar pada mata kuliah Inovasi Kreatif Digital. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Syahrul Wardi dengan NIM 2501010207179 dari kelas SI 803. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tugas makalah ya. Seperti itu untuk mata kuliah Inovasi Kreatif Digital. Yang saya bahas adalah inovasi kreatif digital dalam industri food and beverage atau F&B dan marketplace di Indonesia. Seperti itu. Dan agenda pembahasan saya mulai dari pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan, lalu masuk ke landasan teori yang berisi inovasi disruptif dan difusi inovasi, serta platform ekonomi, dan selanjutnya masuk ke inovasi di sektor F&B atau food and beverage, ada dengan cloud kitchen, agregator, dan personalisasi berbasis AI, dan juga masuk ke data dan analisis kritis, yaitu tren pertumbuhan serta tantangan keberlanjutan. Lalu masuk ke inovasi di sektor marketplace seperti live commerce, AI logistik, dan social commerce. Dan yang terakhir masuk ke kesimpulan dan saran yang berisi rangkuman temuan dan rekomendasi bagi pemangku kepentingan, seperti itu. Baik, saya mulai dari pendahuluan dan latar belakang. Transformasi digital di Indonesia berakselerasi tajam sejak pandemi COVID-19. Hal itu memaksa para pelaku usaha untuk beradaptasi. Contoh halnya pada sektor food and beverage atau F&B bergeser dari kedai fisik menuju cloud kitchen, masuk ke aplikasi pesan antar seperti GoFood dan GrabFood, dan personalisasi menu berbasis AI. Dan pada marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak merevolusi cara berbelanja lewat live commerce, rekomendasi AI, dan pembayaran digital. Dan fenomena ini mencerminkan pergeseran paradigma penciptaan nilai. Menurut Christensen pada tahun 2003, bukan sekedar perubahan teknis semata, seperti itu. Hal ini didasari juga dengan penggunaan internet di Indonesia itu lebih dari 215 juta, menjadikan Indonesia salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara menurut info Kominfo pada tahun 2023. Seperti itu. Dan isu kritis yang perlu dicermati juga adalah keberlanjutan model bisnis, dampak terhadap tenaga kerja konvensional, dan kesenjangan akses digital antar wilayah. Oke, masuk ke rumusan masalah. Pada poin pertama, apa saja bentuk inovasi kreatif digital yang berhasil diterapkan di sektor F&B Indonesia dan apa faktor pendorong keberhasilannya. Poin kedua, bagaimana platform marketplace digital menggunakan teknologi untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan pengalaman pengguna. Poin ketiga, apa persamaan dan perbedaan pola inovasi digital antar sektor F&B dan marketplace serta implikasi strategisnya. Lalu di poin keempat,
apa tantangan utama yang dihadapi dalam keberlanjutan ekosistem inovasi digital di kedua sektor tersebut. Dan tujuan penulisannya adalah mengidentifikasi maksud saya dan menganalisis bentuk-bentuk inovasi kreatif digital yang berhasil diterapkan di sektor F&B dan marketplace di Indonesia. Lalu di poin kedua, membandingkan pola inovasi, strategi inovasi digital antara kedua sektor melalui pendekatan analitis kritis. Dan di poin ketiga, memberikan rekomendasi seperti wawasan aplikatif bagi pelaku usaha, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam merespon dinamika inovasi digital. Seperti itu. Kita masuk ke landasan teori. 3 fondasi teori inovasi digital. Yang pertama, inovasi disruptif. Menurut Christensen pada tahun 2003, entitas digital baru tidak sekedar meniru model bisnis lama, tetapi menciptakan pasar baru yang sebelumnya tidak terbayangkan, seperti GoFood yang mengubah ekosistem kuliner. Lalu di poin kedua ada difusi inovasi. Menurut Rogers pada tahun 2021, difusi inovasi digital berlangsung jauh lebih cepat karena penetrasi smartphone yang masif terlihat pada adopsi super apps Gojek dan Grab dalam waktu singkat. Lalu masuk ke poin selanjutnya atau poin ketiga, platform ekonomi. Menurut Parker, Van Alstyne, dan Choudhury di tahun 2022, nilai diciptakan bukan oleh perusahaan itu sendiri, melainkan oleh interaksi antar pihak di atas platform. Perusahaan berperan sebagai pengelola ekosistem. Lalu kita masuk ke sektor food and beverage, inovasi digital di sektor F&B. Di poin pertama ada cloud kitchen atau ghost kitchen, dapur produksi tanpa ruang makan fisik, menekan biaya operasional hingga 60% dibanding restoran konvensional. Pasar cloud kitchen Asia Tenggara diproyeksikan tumbuh CAGR 12% hingga 2027 menurut Euromonitor di tahun 2023. Lalu di poin selanjutnya pada platform agregator, GoFood dan GrabFood menjadi infrastruktur digital yang tak tergantikan, konsisten menempati posisi teratas food delivery apps dengan jutaan transaksi harian menurut iPrice pada tahun 2004, sekaligus sumber data perilaku konsumen real time. Lalu di poin selanjutnya ada personalisasi berbasis AI. Sistem rekomendasi machine learning menyesuaikan menu berdasarkan riwayat, waktu, lokasi, dan cuaca. Contoh halnya pada kopi kenangan memanfaatkan analitik data untuk lokasi gerai, menu, dan program loyalitas personal. Dan berikut adalah tabel perbandingan sektor, perbandingan inovasi digital F&B dengan marketplace. Pada sektor F&B, modal bisnis utamanya adalah cloud kitchen, super app, agregator, dan franchise digital. Teknologi kuncinya adalah AI rekomendasi menu, IoT dapur, dan cloud POS. Contoh kasus GoFood, GrabFood, Kopi Kenangan, dan Hungry. Sumber nilai, kecepatan, personalisasi, kemudian akses. Tantangan utamanya adalah margin tipis, ketergantungan platform, dan kualitas. Dampak sosialnya adalah pemberdayaan UMKM kuliner dan disrupsi tenaga kerja. Sedangkan pada sektor marketplace, model bisnis utamanya adalah platform C2C atau B2C, social commerce, dan live shopping. Teknologi kunci, big data, AI rekomendasi produk, blockchain logistik. Contoh kasus Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan Bukalapak. Sumber nilai, kepercayaan, variasi produk, dan harga kompetitif. Tantangan utama, persaingan harga, pemalsuan produk, dan regulasi. Lalu dampak sosialnya adalah ekspansi pasar UMKM, persaingan retail, fisik, seperti itu.
Lalu masuk ke poin selanjutnya, yaitu pada sektor marketplace. Inovasi digital di sektor marketplace. 167 juta pengguna e-commerce aktif di Indonesia menurut laporan WR Sosial dan Millwaters di tahun 2024. Poin pertama yaitu pada live commerce. Dipopulerkan TikTok Shop, menggabungkan hiburan dan transaksi. Konversi pembelian via live streaming 3-5 kali lebih tinggi dibanding halaman produk konvensional menurut Prasetyo dan Wahyuni pada tahun 2023. Lalu poin selanjutnya adalah AI logistik prediktif. Shopee memperkirakan permintaan produk berdasarkan pola historis, musim dan tren sosial. Implementasi AI logistik mengurangi biaya pengiriman rata-rata 15% menurut Lazada pada tahun 2023. Lalu poin selanjutnya yaitu social commerce. Instagram Shopping, WhatsApp Business, katalog, dan TikTok Chat memungkinkan siapapun berdagang digital, menguntungkan perempuan dan kelompok marginal ekonomi menurut Santoso pada tahun 2022. Berikut adalah data analisis pertumbuhan e-commerce dan food delivery pada tahun 2020 sampai 2024. Pada GMV e-commerce pada tahun 2020 tercatat mencapai 32 miliar US dollar dan di tahun 2024 mencapai 65 miliar US dollar. Pertumbuhan e-commerce paling eksplosif terjadi pada tahun 2020 sampai 2021, puncak pandemi ya pada waktu itu. Lalu setelah itu melandai. Food delivery justru tumbuh lebih konsisten, mengindikasikan perubahan kebiasaan konsumen secara permanen. Menurut sumber Google, Temasek dan Bain di Economist Report Statista pada tahun 2024. Pada tahun 2020 yaitu di angka 1,5 miliar US dollar dan di tahun 2024 mencapai 4,5 miliar US dollar seperti itu. Lalu masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu analisis kritis, tantangan dan isu keberlanjutan. Ketergantungan pada platform, UMKM tidak memiliki kontrol penuh atas data pelanggan dan strategi distribusi. Perubahan algoritma atau kenaikan komisi platform membuat pelaku usaha kecil minim daya tawar. Pada kesenjangan digital, konektivitas di luar Jawa masih sangat tertinggal. Manfaat inovasi digital terkonsentrasi hanya di kota besar, menurut Supriyanto dan Arif pada tahun 2023. Berpotensi memperparah kesenjangan ekonomi antar wilayah. Lalu pada poin selanjutnya, tekanan model profitabilitas. Banyak perusahaan mengandalkan cash burn atau bakar uang untuk akuisisi pengguna lewat subsidi dan diskon. Tidak berkelanjutan secara finansial dalam jangka panjang, menurut Terharjo pada tahun 2022. Oke, kita masuk ke poin terakhir atau penutup. Pada kesimpulan, efisiensi dan fleksibilitas F&B. Cloud Kitchen, agregator, dan data analitik menghasilkan model bisnis yang lebih fleksibel, dibuktikan oleh Kopi Kenangan dan ekosistem GoFood. Pada karakteristik fundamental serupa, kedua sektor memanfaatkan efek jaringan dan data sebagai aset utama, namun berbeda pada dinamika persaingan dan margin keuntungan. Pada evolusi marketplace berevolusi dari platform transaksi menjadi ekosistem ekonomi digital komprehensif. GMV e-commerce mencapai 65 miliar US dollar pada tahun 2024. Dan pada poin tantangan keberlanjutan sentral, ketergantungan platform, kesenjangan digital, dan profitabilitas yang belum stabil membutuhkan respon lintas bagi pemangku kepentingan. Dan untuk saran dan rekomendasi, pelaku usaha, investasi pada kemampuan analitik, data internal,
dan pengembangan identitas mereka mandiri untuk mengurangi ketergantungan pada satu platform distribusi. Dan untuk pemerintah, regulasi adaptif dengan kerangka perlindungan bagi mitra pengemudi dan UMKM, serta percepatan infrastruktur digital di luar Jawa. Lalu bagi akademis dan peneliti, studi berkala tentang dampak sosial ekonomi inovasi digital khususnya pada kelompok rentan dan masyarakat non-metropolitan. Baik, terima kasih. Itu yang saya dapat presentasikan pada kesempatan kali ini. Akhir kata, inovasi kreatif digital yang sejati harus menciptakan nilai yang inklusif dan berkelanjutan, bukan hanya mengoptimalkan pertumbuhan jangka pendek. Terima kasih atas waktunya yang saya dapat sampaikan kepada Bapak Dwi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan bisa menjadi penilaian yang baik untuk tugas pada mata kuliah inovasi kreatif digital ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.